Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nurdifna Az-Zahra, mahasiswi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 220901501102. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi pengawasan dalam manajemen. Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengawasan. Nah, menurut Rusli Ramli, pengawasan adalah usaha menentukan apa yang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Kemudian pengawasan dalam manajemen merupakan pemberian nilai atau koreksi pada kinerja karyawan yang bertujuan untuk mengetahui telaten atau tidaknya karyawan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, ada 4 tujuan pengawasan menurut Griffin tahun 2000. Yang pertama, pengawasan bertujuan untuk adaptasi terhadap lingkungan, agar perusahaan atau organisasi dapat mengikuti perubahan. Nah, dengan adanya pengawasan, nanti pengawas itu bisa memberikan masukan-masukan kepada anggota organisasi atau anggota perusahaan. Yang kedua, meminimalisir kegagalan, agar organisasi atau perusahaan dapat mencapai target. Yang ketiga, mengurangi biaya. Supaya mengurangi biaya, maka perlu ada namanya pengawasan. Karena target yang tidak terpenuhi akan menyebabkan pemborosan. Kemudian yang terakhir, antisipasi kompleksitas organisasi. Jadi mengantisipasi kegiatan yang membutuhkan tingkat keruwetan yang tinggi. Selanjutnya, menurut G.R. Terry 1992 terdapat 4 tahap-tahap pengawasan. Yang pertama, menentukan standar atau dasar bagi pengawasan. Jadi kita harus membuat standarnya terlebih dahulu. Kalau kita tidak buat standar, apa yang mau diawasi itu tidak jelas. Kemudian yang kedua, mengukur pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya yang ketiga, membandingkan. Jadi setelah melihat di lapangan gimana, baru membandingkan dengan standar yang tadi sudah ditentukan sesuai atau tidak. Selanjutnya yang keempat, memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara yang tepat. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dari standarnya, barulah diperbaiki. Jadi bukannya pengawasan terhenti pada hanya diawasi saja, tetapi juga harus sampai diperbaiki. Selanjutnya, bentuk-bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahulu atau feed forward control atau steering control atau preliminary control, yang itu dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila manajer dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat aktual tentang perubahan yang akan terjadi atau perkembangan tujuan. Yang kedua, pengawasan konfluent atau concurrent control, yaitu pengawasan ya tidak atau pengawasan yang terjadi ketika pelaksanaan berlangsung, di mana suatu aspek harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan, guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control atau past action control, yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya, objek pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, kualitas dan kuantitas barang. Pengawasan kualitas berfungsi sebagai alat manajemen untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas, serta menekan jumlah produk yang tidak layak jual. Sementara itu, pengawasan kuantitas dilakukan untuk memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan barang yang sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan program di lapangan, yaitu melakukan pemantauan serta pengendalian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pengoperasiannya bisa berjalan lebih lancar dan tertata.
Kemudian yang ketiga, keuangan. Nah, tanpa adanya pengawasan akan mengakibatkan keuangan dapat menjadi tidak rapi atau menjadi kacau. Kemudian pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga hubungan kerjasama dengan sektor lain yang terkait dan tetap dapat mengendalikan kerjasama itu agar dapat terus berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, objek yang sifatnya strategis, yakni dilakukan agar pengawasan dapat lebih efektif dan mempermudah perumusan standar yang lebih terperinci. Selanjutnya terdapat beberapa jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan intern dan extern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, yaitu bulk control, atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Sementara itu, pengawasan extern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Kemudian pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Kemudian yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Misalnya, mandor mengawasi buruhnya ketika bekerja. Kemudian pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Misalnya, perusahaan induk mengawasi perusahaan cabang dengan laporan tertulis dan empiris. Selanjutnya, ada dua perspektif umum yang diberikan terhadap pengawasan. Yang pertama, pengawasan dari perspektif negatif. Pengawasan ini dianggap sebagai sesuatu negatif karena bisa menjadi penghambat pengawasan bila sebagai kegiatan mencari dan memperbaiki penyimpangan yang sedang atau telah terjadi. Kenapa bisa disebut sebagai penghambat? Karena ketika adanya pengawasan atau controlling bisa jadi suatu sistem kerja terganggu karena ada hambatan kecil. Sementara itu, pengawasan dari perspektif positif mengarahkan kegiatan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan atau mengarahkan kegiatan ke arah standar yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang dibuat di awal. Nah, setelah mengetahui beberapa hal tentang pengawasan dalam manajemen, kita dapat menyimpulkan dengan adanya pengawasan dalam manajemen akan membuat operasional perusahaan atau organisasi berjalan lancar dan mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan. Peran pengawasan dalam manajemen dapat membantu bisnis berjalan lebih efisien dan jika terjadi kejanggalan dapat mudah terlihat dan terselesaikan. Penerapan pengawasan dalam manajemen juga memahami standar yang digunakan. Jika tidak dilakukan akan berakibat kesulitan pengukuran kinerja.